ya status santri jangan membatasi diri. Jangan membatasi kita, jangan membatasi Anda. Justru santri itu dijadikan pagar. Sebagaimana orang bisa menulis, saya juga pengen bisa menulis. Sebagaimana tulisan orang juga dibaca, saya juga satu kali tulisan saya pengen dibaca. Produktivitas itu juga bagian dari sebuah pertunjukan kalau kita ini makhluk hidup gitu. Apakah passion saya itu cuma satu? Sebenarnya nggak satu kadang-kadang. Anda belum menemukan aja. Kenapa belum menemukan? Karena belum ketemu orang baru, belum ketemu apa. Oke, alhamdulillah selamat datang kembali di channel Al-Hikam, di mana pada kali ini kita kembali pada sesi TTS tanya-tanya Ustadz. Di sini pada episode kedua bersama Ustadz Husnul Ma'al. Ya benar ya Ustadz ya? Betul. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi perlu diketahui bahwa beliau ini adalah salah satu alumni terbaik di angkatan 3 STKK Al-Hikam Depok. Beliau sekarang sebagai seorang guru juga Ustadz, sebagai pengajar juga. Beliau telah menempuh pendidikan S1 di sini di STKK Al-Hikam Depok. Kemudian untuk magister di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta dengan gelar MAG. Dan insya Allah akan dan kita doakan bersama dapat meraih gelar doktoral dan juga profesor di kemudian hari insya Allah. Untuk tema kita pada hari ini, Ustadz, kita akan sedikit membahas tentang produktivitas santri, di mana kita ketahui bahwa santri ini kan selain mengaji, mereka harus memiliki produktivitas tersendiri. Entah itu dalam bidang yang mereka sukai, hobi, dan lain-lain. Menurut jenengan sendiri terkait hal ini, apakah benar santri itu memang harus memiliki produktivitas tersendiri? Atau mereka cukup mengaji saja? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Ihsan ya? Iya, enggak Ustadz juga sih. Oh, ya, santri. Terima kasih. Wah, ini menarik ya temanya. Oh iya, jadi memang betul ya. Jadi seorang santri ya harus produktif. Jadi jangan kemudian karena dia seorang santri, lantas dia mengekang dirinya dengan istilah santri itu. Jadi santri itu harus berpikir maju, harus bisa bersaing dengan segala realitas kehidupan. Nah, maka diperlukan produktivitas itu dalam hal apapun. Ya, dalam hal apapun. Maka produktivitas itu juga bagian dari sebuah pertunjukan kalau kita ini makhluk hidup gitu. Jadi kalau kita nggak produktif, maka status kehidupan kita itu dipertanyakan. Jadi status makhluk hidup kita tuh perlu dipertanyakan Iya, kembali. betul. Apalagi dengan santri gitu ya. Dengan santri itu kita diberikan bekal Al-Quran, diberikan bekal sunnah dan lain sebagainya. Yang semua jika kita kaji baik di Al-Quran atau di sunnah itu kan semuanya mengajarkan kita, semuanya memotivasi kita bagaimana supaya produktif. Jadi tidak hanya mengaji, diam. Nah, di antaranya apa? Di antaranya kita itu kan disuruh untuk mengamalkan ilmu kita. Nah, itu kan bagian dari produktif juga. Artinya, engkau kalau udah punya ilmu, ya udah jangan diem. Gitu. Jangan jadi diem, tapi disebarkan. Produktif itu tidak berarti tentang harus hal-hal yang sangat besar kayak sekedar mengajar juga termasuk produktivitas bagi seorang santri. Oke, jadi Ustadz, karena saya juga dengar banyak kabar ini dari asatidz ataupun alumni-alumni yang lain bahwa jenengan ini memiliki banyak sekali produktivitas di bagian kepenulisan, ya, dimana bisa kita jumpai juga di platform belanja online ataupun mungkin tulisan-tulisan di website dan lain-lain. Bagaimana sih cara memunculkan produktivitas tersebut? Apakah dengan kayaknya saya tertarik nih, atau ada hal lain yang memicu hal tersebut? Oke. Yang pertama ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi yang pertama, saya itu punya prinsip. Saya ini suka membaca, ya, suka membaca. Nah, kemudian saya itu pernah berpikir bahwasanya kesukaan saya membaca ini jangan lantas mendiamkan saya pada wilayah itu saja. Nah, suatu saat saya suka membaca, maka di saat yang lain saya juga ingin dibaca. Jadi karya saya juga pengen dibaca. Sebagaimana orang bisa menulis, saya juga pengen bisa menulis. Sebagaimana tulisan orang juga dibaca, saya juga satu kali tulisan saya pengen dibaca. Jadi itu alasan yang pertama muncul dari diri saya begitu.
Nah, maka dulu ketika di Al-Hikam, saya berpikir bagaimana caranya supaya saya yang pengen dibaca ini dalam tanda kutip ya, bisa terwujud. Maka setelah itu saya butuh lingkungan. Nah, jadi setelah ada keinginan, ada motivasi, saya butuh lingkungan. Maka saya cari siapa ini kira-kira yang suka membaca dan dia juga menulis. Maka saya menemukan senior kita, mungkin antum tahu semua, namanya Mamun Rosyid. Ya, Ustaz Mamun. Jadi saya bergaul dengan dia. Kita membuat satu komunitas. Dulu di Al-Hikam itu namanya PNA Al-Hikam. Jadi kita rutin bertemu setiap minggu, kemudian kita nulis bareng, kita berdialog segala macam lah, kita diskusi. Nah, jadi setelah ada motivasi, kemudian menemukan lingkungan yang pas. Nah, baru setelah itu kemudian menulisnya. Nah, menulisnya ini ya butuh proses, ya butuh proses. Jadi setiap kita menulis maka kita butuh tutor namanya. Maka tulisan kita itu kita perlihatkan sama orang, ini sejauh mana nih, kasih feedback dong gitu. Nah, baru setelah itu ya setelah jadi karya ya silakan publik yang menilai. Jadi ya itu mungkin motivasinya ya. Jadi sebagai santri, sebagai seorang mahasiswa, saya itu ingin menunjukkan kalau saya itu pernah hidup loh. Bukti saya hidup itu ya ini, saya punya anak ideologis, anak pemikiran gitu. Silakan Anda baca, silakan Anda kritisi seperti itu. Jadi saya tidak ingin berdiam di satu tempat aja, di satu wilayah saja, maka saya ingin terus seperti yang antum bilang tadi, menunjukkan produktivitas saya yang melalui tulisan. Jadi kalau ada istilah yang sering kita dengar, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Kalau manusia mati, contoh khususnya manusia-manusia yang berideologi yang meninggalkan tulisan-tulisan tersebut betul. Yang dapat mengedukasi bagi para pembaca. Ya mungkin tidak, ya semua kita bakalan mati ya. Maksudnya saya keluar dari sini juga kan tulisan saya masih ada di Al-Hikam, jadi masih bisa dibaca sama adik-adik kelas. Jadi wujud saya yang pernah bersekolah di Al-Hikam, pernah kuliah di Al-Hikam juga bisa dinikmati, oh senior saya pernah nulis ini. Dan mudah-mudahan itu bisa menginspirasi juga. Alhamdulillah. Nah, kalau tadi kan memang kalau kita ingin membentuk suatu keinginan ataupun biar kita tuh produktif di bidang ini, kita pertama harus mencari relasi atau sesama orang penyuka dari bidang ini ataupun butuh tutor dan lain-lain. Nah, bagi seorang santri kan kita biasa selalu digelari ataupun selalu dipandang sebagai orang-orang yang religius, sehingga kita ketika mencoba hal yang berbau umum itu selalu dianggap kok santri kok fokusnya di bidang ini sih. Contoh kalau saya santri nih, saya ternyata produktifnya saya pengen di bidang contohnya kalau saya game online kan ada banyak santri juga yang ternyata main game online dan mungkin dengan game online itu dia bisa menemukan produktivitasnya di situ. Apakah hal-hal ini sebenarnya tidak patut bagi santri atau memang harus ada batasan tertentu? Kalau santri itu sebenarnya batas produktifnya itu hanya di bidang ini saja atau memang harus di bidang ini? Wah, menarik pertanyaannya ya. Jadi begini, kalau menurut saya itu jadi santri ya dalam tanda kutip. Jadi status santri itu jangan membatasi ruang gerak kita. Santri itu justru kita jadikan pagar harusnya. Jadi bukan dalam wilayah kreativitas kita harus membatasi santri. Santri itu silakan mau berkreasi di wilayah apapun terserah. Ya, jadi dia kan kita nggak bisa membatasi minat orang itu harus ini dan itu. Kamu sebagai santri, kamu itu harus sebagai pengajar agama, kamu harus nungguin orang suruhan tahfiz. Nggak bisa begitu juga. Kenapa? Karena setiap orang itu punya domainnya tersendiri. Dia punya passionnya tersendiri, dia punya minatnya tersendiri. Dan itu tidak dipaksakan. Sesuatu yang dipaksakan pasti hasilnya nggak bakalan bagus. Nggak bakalan maksimal. Maka santri, ya status santri jangan membatasi diri. Jangan membatasi kita, jangan membatasi Anda. Justru santri itu dijadikan pagar. Dalam artian apa? Santri itu dijadikan sebagai norma. Santri itu dijadikan sebagai nilai. Bahwasanya saya penyuka game online. Nah, maka santri itu yang menjadi pagarnya. Batasan-batasan apa ini di dalam game online? Agar tidak melewati batas. Betul. Jadi apapun, ya kreativitas apapun yang Anda mau geluti, yang Anda mau tekuni silahkan. Itu bagus-bagus saja. Dan jadikan status santri itu sebagai pagar Anda. Maka insya Allah ya hasilnya bakalan bagus. Jadi kesantrian itu sebagai nilai. Jadi sebagai status kita santri itu
sebagai pengingat kita nggak boleh lebih dari ini karena kita santri gitu. Jadi pada dasarnya boleh kemana aja, boleh ke arah mana aja yang kita suka dan kita minati, tapi tidak boleh lupa status kita sebagai santri. Nah, kalau ini Ustaz, saya dari pengalaman pribadi saya sendiri, saya kalau kita anak-anak STKK Alikam ya, entah selalu digelari dengan seorang penghafal Quran, walaupun mungkin gak lancar-lancar banget ya Ustaz. Selalu digelari dengan status penghafal Quran. Terus kita selalu dipandang, wah anak-anak Al-Quran nih. Nah, kemudian ketika saya mencoba bidang yang saya tekuni sekarang, mungkin di bidang media dan lain-lain, saya selalu mendapati orang-orang memandang kayak, kamu emang gak bisa kalau kamu fokus di Quran aja. Atau kalau kamu kayak gitu emang Quran kamu gak hilang. Nah, saya udah menyikapi hal ini walaupun saya sudah menjelaskan mungkin membagi waktu itu penting. Nah, jadi mungkin karena dari pengalaman saya tersebut, bagaimana waktu ataupun kita dalam memproduktivitaskan diri kita dalam satu hal itu membagi kayaknya kalau ingin menekuni produktivitas kita ini hanya berapa persen, mungkin tetap harus karena kita masih belajar juga harus berapa persen, mungkin seperti itu. Kalau pendapat Ustadz tersendiri mengenai hal ini, atau mungkin tips dari pengalaman sendiri, seperti apa Ustadz? Gini, kalau menurut pendapat saya, jadi kalau kita menyukai satu hal ya, yang mungkin menurut kita itu sebagai passion kita, maka maksimallah di situ, totalitaslah di situ. Jadi anggapan-anggapan orang yang santri dalam tanda kutip religius, dia penghafal Quran, maka sepatutnya penghafal Quran, sepatutnya sebagai santri, maka dia harus diarahkan seperti ini. Maksud saya, kita itu jangan membiarkan diri kita itu didikte sama persepsi-persepsi orang. Kita itu harus berani merdeka. Jadi jadikan santri itu sebagai nilai yang pertama, jadikan Al-Quran itu sebagai pagar kita. Kita mau berkreasi di bidang apapun silakan, selama Al-Quran masih di dalam diri kita, begitu. Nilai-nilai Al-Quran menjadi pijakan kita. Begini, kadang-kadang di dalam masyarakat kita ada yang agak bias kadang-kadang ya, kalau dalam pandangan saya itu. Jadi seorang santri itu dipaksa religius, tapi dalam hal apa? Dalam hal apa begitu? Biasanya dalam hal tampilan, dalam hal profesi dan lain sebagainya. Enggak lah. Kalau menurut saya religius itu bukan dalam hal tampilan. Oke, tampilan boleh-boleh saja, tapi itu bukan satu-satunya ukuran. Justru kalau menurut saya religius itu bagaimana kita memegang nilai-nilainya meskipun nggak bertampilan religius, tetap sebagai seorang yang religius berdasarkan kesopanan, berdasarkan tidak melanggar hal-hal adat istiadat, nilai-nilai adat istiadat setempat. Itu ya oke-oke saja. Nah, maka kalau menurut saya balik ke pertanyaan sampean tadi. Jadi kalau sampean menyukai satu hal, lalu bagaimana cara membagi waktu dengan tahfiz Al-Quran, dengan pelajaran sebagai santri? Menurut saya di passion sampean harus totalitas juga. Di kesantrian juga harus totalitas. Jadi jangan setengah-setengah. Kenapa? Kalau setengah-setengah berarti kan hasilnya nggak maksimal. Nah, maka di situ tinggal pembagian waktu tuh. Nah, ketika menjadi santri, ketika belajar, maka saya harus totalitas nih sebagai santri nih. Maka ketika saya belajar, jangan mikirin game. Ketika nge-game, nggak usah mikirin pelajaran, ya udah totalitas pada bidangnya masing-masing, pada waktunya masing-masing seperti itu. Maka tinggal dibuatin aja jadwalnya, jamnya. Nah, ini jadwal saya nge-game nih, nyari nafkah lewat game nih. Ya maka totalitas di situ, nggak usah mikirin saya nanti ngaji matan jurumiyah kayak Lani atau apa. Udah nge-game aja dulu nyari nafkah. Nanti ketika ngajar, ketika apa, gak usah mikirin game. Jadi berikan porsi secara proporsional, secara adil. Jadi kalau memang menyukai sesuatu atau produktif di dalam satu bidang harus totalitas, nggak boleh setengah-setengah. Karena memang kalau nggak totalitas juga pasti nggak maksimal hasilnya. Oh, sangat menarik sekali ya apa yang telah disampaikan oleh Ustadz ini. Mungkin untuk yang terakhir Ustadz, pesan dan mungkin pesan untuk seluruh penonton Alikam Channel dimanapun berada tentang apa sih yang harus kita lakukan atau mungkin tips and trick bagaimana kita bisa membangkitkan produktivitas kita. Apakah mulai menyukai hal-hal yang dianggap ini ternyata kita suka, berarti ini kita kayaknya ini produktif saya di bagian ini nih. Apakah semua hal yang kita anggap passion itu menjadi bagian dari produktivitas kita, atau
memang harus ada ternyata yang paling saja. Ya. Kalau kita harus melakukan semuanya, mungkin secara totalitas semuanya. Iya, begini ya, jadi manusia itu kan berubah ya. Kalau katanya Heraklitus itu yang sering dikutip oleh Soekarno di bukunya yang populer ya, Di Bawah Bendera Revolusi. Jadi Pantare katanya itu. Jadi yang abadi itu adalah perubahan. Jadi setiap kita itu berubah. Saya itu mungkin ketika masih di pondok dulu ya, cita-cita saya seputar itu saja, apa yang saya lihat di situ. Tapi seiring perkembangan, mungkin ketika di pondok itu saya cita-citanya jadi tuan guru, jadi ustaz, jadi apa. Tapi seiring perkembangan, seiring pergaulan, saya bertemu dengan ragam orang. Maka di situ saya berpikir, waduh, nulis kayaknya enak ini. Berdialog, tukar pikiran, tukar gagasan sama orang kayaknya enak ini. Maka berubah, pikiran itu berubah. Nah, maka gimana caranya? Apakah passion saya itu cuma satu? Sebenarnya nggak satu kadang-kadang. Anda belum menemukan aja. Kenapa belum menemukan? Karena belum ketemu orang baru, belum ketemu apa. Jadi, oke lah, mungkin Anda mau berangkat dari satu passion itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, Anda sudah menemukan passion Anda, ya udah tekuni itu, kemudian cari lingkungannya. Kenapa? Soalnya ketika kita, ya namanya orang itu kan up and down ya. Dia sifat kita itu fluktuatif, jadi turun naik. Maka ketika kita lagi down, kita butuh semangat, kita butuh feedback, kita butuh arahan, kita butuh wejangan dari orang yang lebih berpengalaman, maka kita butuh lingkungan, kita butuh mentor. Jadi, oke, di satu sisi kita punya passion, jaga itu, rawat itu, kemudian cari lingkungannya, cari mentornya. Saya sudah melakukan ini dan itu, silahkan gimana kira-kira ada perbaikan atau ada apa. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya begitu, jadi passion itu hanya sekedar passion, sekedar nama. Jadi nggak ada seseorang yang bisa kita rujuk, kita refer untuk membantu kita mewujudkan itu. Nah, tetapi kalau pertanyaannya, kalau kita punya passion satu gitu, apakah tidak ada passion-passion yang lain? Potensial ada. Ya, karena perubahan itu. Iya, karena perubahan yang tadi itu. Karena belum menemukan aja wadahnya gitu. Anda belum menemukan orang baru dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita belum terpikirkan itu mau membangun bisnis atau apa. Tapi ketika bertemu dengan orang-orang yang berpikirnya bisnis dan sebagainya, tiba-tiba kita tertarik. Waduh, kayaknya boleh nih. Gitu. Nah, jadi ya jangan batasi diri lah intinya. Jadi yang saya tangkap nih dari obrolan kita dari tadi ini, pertama kalau memang ingin produktivitas pada sesuatu harus maksimal usahanya, nggak boleh setengah-setengah. Kalau setengah-setengah nanti ya apa yang kita inginkan atau kita lakukan tersebut tidak akan maksimal pula hasilnya. Dan juga jangan membatasi diri pada hal-hal yang menurut kita, oh kayaknya ini passion saya nih, padahal mungkin saja ada kemungkinan besar berubah karena perubahan itu pasti adanya. Ya terima kasih banget Ustadz karena atas waktunya, atas kesempatan yang sangat berharga ini bisa hadir di bincang santai bersama teman-teman dari media Al-Hikam ataupun di channel Al-Hikam Depok. Semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua yang menonton ataupun bagi teman-teman di sana yang masih bingung nih harus memunculkan produktivitas seperti apa dalam hidupnya ataupun dalam menjalani kesehariannya sebagai seorang santri dan juga seorang mahasiswa. Mungkin sekian teman-teman semua, mungkin jumpa lagi pada episode 3 nanti yang insya Allah akan segera kita tayangkan berdasarkan nanti perbincangan yang akan bersama mungkin Ustadz Ali Fikran Rahmat ataupun dengan para asatidz yang lain. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.